Bismillahirrahmanirrahim. Para gurunda serta mentor yang saya hormati, rekan-rekan penerima manfaat Bakti Nusa Angkatan 8 yang saya cintai, serta rekan-rekan seperjuangan saya penerima manfaat Bakti Nusa Angkatan 9 yang senantiasa saya banggakan. Rekan-rekan sekalian, bicara tentang narasi besar untuk mewujudkan Indonesia berdaya, izinkan saya berucap untuk sharing mungkin ya, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi saya yakin 138 aktivis Nusantara yang kemudian berhimpun dari 22 kampus sangat luar biasa, memiliki narasi yang sama untuk merawat Indonesia dan belajar membuat Indonesia ini semakin berdaya. Kawan-kawan semua, beberapa hal yang kemudian sudah disampaikan oleh gurunda kita selalu menekankan pada hal yang kemudian diajarkan tentang makna sebuah pembelajaran proses kehidupan. Kalau kemudian kita coba membaca bukunya Cokro Aminoto yang kemudian ada satu kalimat yang kemudian tentu tadi sudah dikutip juga, bahwa nasionalisme itu bukan suatu yang kemudian digambarkan dengan orasi yang berapi-api di muka umum, tapi nasionalisme itu lahir di setiap individu seorang muslim yang kemudian mereka tunjukkan atas dasar ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, bahwa kebaikan dan pencegahan terhadap kemungkaran adalah hal yang paling utama. Kawan-kawan semua, mungkin saat ini integritas yang kemudian ditunjukkan oleh mungkin public figure atau kemudian pemimpin kita sedang diuji. Memang betul bahwa kemudian saya mencoba menarik pada hal yang kemudian selalu diajarkan dalam hal pendidikan. Misalnya ketika berbicara pendidikan, saya coba untuk mengulik falsafah dari almarhum Pak Fuad Hasan. Beliau adalah Mendikbud pada eranya Soeharto. Beliau menjelaskan tentang falsafah pendidikan yang sebetulnya ada 3 hal. Pertama, peneladanan, kedua pembiasaan, dan ketiga pembelajaran. Saya menganggap Bakti Nusa ini selama proses pembelajaran ini menjadi hal yang kemudian senantiasa saya coba untuk hadirkan kepada kehidupan. Saya yakin teman-teman semua, rekan-rekan punya narasi yang sama terhadap apa yang kemudian kita dapatkan di Bakti Nusa. Bagaimana kemudian karakter kepemimpinan yang kemudian disampaikan, diajarkan oleh gurunda dan mentor-mentor kita, bahwa sebetulnya hal yang kemudian diharapkan oleh masyarakat saat ini adalah solusi dari sebuah permasalahan yang ada. Ada hal yang kemudian senantiasa kita hadirkan di sana, kesadaran diri dan kemudian membangun kesadaran kolektif bahwa kita punya narasi yang sama, bahwa tugas kita membuat yang abstrak menjadi nyata, bahwa tugas kita bukan lagi bicara tentang individu tapi berbicara tentang umat. Pengingat demi pengingat, saya yakin bukan hanya di lingkaran aktivis Nusantara, tapi di lingkaran kita saat ini pun senantiasa menjadi pengingat. Saya punya kenalan 2-3 minggu yang lalu bertemu dengan seorang tukang tambal. Beliau menyampaikan bahwa tentang kehidupan itu bukan hanya bicara tentang harta dunia, tapi tentang makna bersyukur. Sebab beliau itu sudah usia 70 tahun tetap menjadi tukang tambal ban yang kemudian istiqomah untuk membantu, bukan hanya perihal mencari materi, tapi perihal bagaimana beliau bisa membantu orang, kemudian beliau merasa ada kebahagiaan tersendiri dalam hatinya. Atau saya ketika bertemu dengan guru honorer yang kemudian gajinya masih 150.000 sebulan. Manakala kita melihat itu semua, teman-teman semua, kemudian kita mengkorelasikan dengan pembelajaran yang ada di Bakti Nusa, yang tadi saya juga sampaikan, ada 3 hal dari seorang Pak Fuad Hasan menyampaikan, ada peneladanan, kemudian ada pembiasaan, baru pembelajaran. Sebetulnya di Bakti Nusa ini menjadi rumah yang sangat luar biasa bagi saya. Maka di forum ini saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan bagi saya, bagi individu yang hina ini, belajar bersama dengan orang-orang yang sangat luar biasa. 138 orang dari 22 kampus yang kemudian mewakafkan dirinya terhadap kepentingan umat telah membuktikan bahwa sebetulnya konsep
atau hal yang kemudian sedang kita upayakan adalah menghadirkan jawaban dari permasalahan bangsa saat ini. Bahwa kita menjadi individu yang harus berintegritas, bahwa kita harus menjadi individu yang kemudian punya akal yang cendekia, bahwa kita harus menjadi individu yang punya daya untuk menyampaikan atau transformatif, bahwa kita punya hal yang kemudian selalu kita sampaikan, yaitu menjadi orang yang bisa melayani umat. Kawan-kawan semua, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang kemudian menjadi keresahan ketika kita bicara tentang bagaimana kondisi atau bagaimana kemudian tema yang diusung pada saat ini. Mungkin saat ini kita bicara tentang integritas, mungkin bicara tentang kolaborasi, mungkin kita bicara tentang kemanusiaan. Tapi ada dua hal yang kemudian selalu saya upayakan ingat dan upayakan dilaksanakan bagi saya. Ada dua hal sebetulnya kunci bagaimana kita terus merawat nafas perjuangan, bahwa nafas perjuangan dan kebaikan itu harus nantiasa disampaikan. Sebab itu adalah hal yang sifatnya bersambung, bukan tamat. Ada dua hal, pertama adalah kolaborasi dan kedua adalah adaptif. Dua hal itu yang akan menjamin kita bagaimana kemudian kita mampu bermanfaat untuk banyak orang. Dua hal itu yang kemudian akan menjamin bagaimana amanah kepemimpinan yang dibicarakan oleh gurunda dan mentor-mentor kita bisa kita terapkan di kehidupan kita. Bahwa kemudian ada pertanyaan besar, bagaimana kita bisa menyukseskan amanah kepemimpinan itu adalah tanggung jawab pribadi kita, yang kemudian itu akan menjamin sebuah peradaban. Saat ini kawan-kawan semua, mungkin bagi kita ini adalah sesuatu hal yang biasa, tapi bagi saya pribadi ini suatu hal yang luar biasa, sebab saya diberikan kesempatan untuk belajar bersama, sebab saya diberikan kesempatan untuk ternyata merasa diri ini jauh lebih banyak tidak tahunya daripada tahunya, bahwa ternyata ada hal yang perlu kita perjuangkan. Dan di forum ini saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi, dan mohon maaf untuk teman-teman ketika kita bicara tentang maksimal atau tidak dalam sebuah proses pembelajaran. Sebab saya yakin pemenang sesungguhnya bukan dia yang berbicara tentang kalah dan menang, tapi dia berbicara tentang apa yang kemudian dia ambil dari sebuah proses kekalahan dan kemenangan tersebut. Bahwa dalam konsep tentang narasi yang kita perjuangkan saat ini bukan hanya berbicara tentang individu, tapi berbicara tentang kolektivitas yang kemudian kita upayakan dalam sebuah perbaikan peradaban. Kalau kemudian kita justifikasi satu sama lain saat ini, tak elok rasanya. Sebab setiap individu akan senantiasa berproses dan mencapai titiknya secara masing-masing. Yang kemudian selalu kita sampaikan bahwa setiap orang, setiap bunga misalkan, kalau misalkan kita korelasikan dengan contoh bunga, setiap bunga itu akan mekar dan akan tumbuh pada masanya. Maka jangan pernah membandingkan bunga itu. Tapi apa yang kemudian saat ini kita dapatkan adalah perbandingan yang harus kita berikan terhadap umat. Bahwa apa yang kemudian saat ini kita alami dari proses pembinaan, bahkan pada level kemudian sampai kita di wisuda saat ini, pertanyaan besarnya, apakah mampu amanah yang kemudian diemban di pundak-pundak kita saat ini kita tuntaskan di permasalahan umat. Mungkin banyak hal yang sudah kita lakukan, entah untuk pribadi, entah untuk lingkungan, tapi yang pasti konsistensi serta hal yang kemudian senantiasa kita hadirkanlah yang menjadi pertanyaan dan jawaban yang harus kita jawab saat ini. Terakhir, kawan-kawan semua, saya ingin menyampaikan bahwa saat ini kita berada pada fase yang mungkin tadi yang disampaikan gurunda kita, bahwa kita kehilangan atau kekurangan sosok panutan. Maka peluang terbesar kita adalah menghadirkan diri menjadi teladan. Bahkan selanjutnya pada proses level kehidupan kita mencoba untuk membiasakan diri menjadi teladan. Dan itu semua adalah proses pembelajaran yang harus kita dapatkan. Sebab Ki Hajar Dewantoro dalam sebuah bukunya, ketika kita bicara tentang membangun sebuah pendidikan misalkan,
maka beliau menyatakan ada 3 hal yang harus dibangun dalam peranata pendidikan. Pertama sekolah, kedua keluarga, dan ketiga lingkungan masyarakat. Dan saya menganggap Bakti Nusa ini adalah wadah di mana kita sedang bersekolah, di mana kita satu sama lain berkeluarga atas nama latar belakang Islam dan agama yang kita perjuangkan, serta lingkungan masyarakat yang kemudian mampukah kita diterima di lingkungan masyarakat tersebut. Mungkin itu saja kawan-kawan semua. Terima kasih dan mohon maaf sebab 2 kata itulah yang menandakan bahwa kita tidak bisa bekerja sendirian. Ya, meskipun kita merasa bisa, tapi kita yakin kebisaan itu pun adalah penyakit yang sebetulnya tidak boleh hadir di diri kita. Terakhir, teruslah tumbuh dan menumbuhkan kawan-kawan semua. Teruslah tumbuh dan menumbuhkan tanpa memikirkan yang lain. Dan jadilah pendidik yang mendidik dari hati, sebab pendidikan bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pendidikan. Itu saja teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.